menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? karena kau Karena kan lu, kau anaknya. karena dosa lu. Iya. Nah, Ya jadi dia sudah, menjadi apa? berarti di Menjadi- situ nggak ada Dia menjadi kesimpulan apa? bahwa dia terkutuk, tapi karena Karena kau. sebab ada tertulis terkutuklah yang mati yang digantung pada kayu Iya, salib. Siapa yang mati sebab tergantung ada pada kayu tertulis salib? terkutuklah orang digantung di tiang salib. Nah. Karena apa? Karena lu. Siapa? Ya siapa yang Bukan karena tergantung di memang kayu dia salib? orang terkutuk, bukan. Siapa yang Tapi karena tergantung kau yang pada kayu salib? terkutuk sehingga dia menggantikan. Siapa yang Dengar dulu tergantung dong. pada Dengar dulu kayu dong. salib? Abdul Somad, dengar. Paham? Kok Abdul Somad? Ya, dengar Siapa dulu, makanya yang didengar tergantung dulu. pada kayu salib, Paulus? Makanya didengar dulu Abdul Somad. Siapa Gimana sih yang Abdul Somad ini? tergantung pada kayu salib, Dengar Paulus? dulu Abdul Somad. Iya, siapa? Jadi dia Siapa itu orangnya? bukan orang yang terkutuk, Siapa tapi orang yang mati yang tergantung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Teman-teman, kita lihat dulu yang sedang PK. Apakah ada yang sedang PK? Nandar ada tamu nggak, guys? Nandar ada. Oh, ada tamu dia ya, dalam match dia. Dia sama Yuli ya. Kebencian. Nih ya, aku nanya sama Uni aja. Uni, Gurundawati, Bunda Gembala, aku mau nanya Bundawati. Coba Uni kan ahli bahasa nih ya kan. Tolong diterjemahkan ini artinya apa nih? Nama nambahin. Coba aku enggak nih, aku mau ini nih. Sungguh luar biasa ini, aduh. Ketahuan pula Romo Cafe yang suka menggoda cewek. Astaga. Sekarang si Cecep ketahuan juga menembak seorang pria. Nah, aku tanya nih Uni. Aku kan masih kurang paham nih, seorang Cecep menembak seorang pria. Nembak itu maksudnya apa sih? Kalau kita kan zaman SMA dulu, yuk kita tembak cewek, maksudnya kan katakan cinta. Ini nembak cowok itu maksudnya gimana? Di bol lubang tuburnya, Nandar. Iya.
nggak yakin kalau si Cecep mentusbol. Gue yakinnya si Cecep itu ditusbol, bukan dia yang nusbol. Dia Iya benar-benar. Aku juga. Dia yang cewek. Dia ceweknya, soalnya dia ngomongnya wah 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 wah, wah. Ya, Iya, dia pasti gampang. ceweknya ya. Pantesan selama Ya ini udah, kalau lu bukan kesini kita aja marah nih. ya. Ini baru lab. Sini nih. Ya udah, pantesan dia selama ini suka marah-marah ya. Ternyata Iya. hidupnya ternyata ya. Iyalah, makanya saya ini yatim piatu, saya ada yang nguliahin. Aku curiga nih, lu yatim piatu ada yang nguliahin, ada itu kakak angkat saya. Wah, jangan-jangan nih kakak angkat Uni. Bukan kakak angkat, kakak yang suka diangkat-angkat itu. Jangan terlalu jujur, terus terang lah Uni. Sini Uni, naik sini. Aku sudah selesai tadi debat sama si Uli. Emang si Yuli bisa debat? Mumpung ya nggak bisa dia, mumpung FYP nih Uni. Ayo kesini. Ayo buruan. End dulu biar bisa gue naik pakai putar lagi. Iya ya. Teman-teman nanti Uni Ripak kesini ya. Kita pindah ke room Nandar ya teman-teman ya. Yang minta naik jangan naik ya, kita pindah ke room Nandar dulu. Kalau ngomong si Uni Ripa ini, tusbol katanya. Tapi memang apologet Oten ini memang kebanyakan masalah ya. Yang satu selingkuh, yang satu godain cewek, yang satu enggak ada tangganya. Ada lah Uni. Ada Uni, masa nggak ada tangga? Ada Uni, orang tadi aja bisa. Coba aku jamak Uni. Wah, Uni yang privat ya. Apa Uni kena blokir itu? Teman-teman coba naik ya. Ini katanya Uni Ripa nggak bisa naik. Coba. Tuh nih, tuh. Coba di samping aku tekan. Di samping aku tekan tuh. Nah, udah yang lain mah bisa Uni. Sumpah ini yang lain tuh banyak banget tuh. Tuh yang lain mah bisa Uni. Berarti Uni aja nih yang bermasalah nih. Uni, si Cecep itu si Joseph kawan. Namanya kan Yusuf. Yusuf itu kan dipanggilnya si Cecep. Yosep. Udah gua bisuin nih yang menghujat-hujat. Uni, mana sih Uni nih? Uni coba ganti akun Uni. Ganti akun. Yang lainnya bisa ini nih. Naik. Yang lain bisa. Masa Uni nggak bisa? Uni yang lain, akun yang lain. Yang lain mah bisa kok. Yang lain bisa. Nih kan bisa nih. Was, Kristen atau Muslim? Salah naik tah? Oke, salah naik nih. Dia mau nyoba kayaknya. Di Uniripa bisa naik akun satunya. Nih. Uni, nah bisa Uni. Akun gue yang itu udah nggak bisa lagi dipakai naik ya. Iya, kayaknya kebanyakan kena report itu. Tapi itu nggak pernah dipakai. Itu nggak pernah dipakai sama sekali. Udah jarang dipakai Nandar. Coba naik ke akun yang lain nanti. Naik. Ah, berarti bukan akunnya, tapi akun itu yang bermasalah. Ya akun itu yang bermasalah. Kata dia Anda tidak memiliki akses untuk live streaming katanya. Terus gue livein kan bisa di live streamingin. Coba gue benerin, gue lihat nanti akun bisa. Aja itu akun itu. Tapi nggak bisa naik tempat orang lain gitu. Ya.
Silakan nih. Mau tema apa Uni? Aku tadi jaminan keselamatan. Yesus Tuhan terkutuk atau seorang muslim, itu aja tema gua mah nggak berubah-berubah, itu doang, itu aja belum selesai. Ya udah, silakan. Halo MHR, Mute dulu ya. lu naik-naikin aja lah dulu, gua jadi narasumber, lu yang jadi moderator. Oke, jangan lupa Pak. Lu pilih aja naik-naikin. Lu naik-naikin aja. Iya ya. Begitu. Naik aja teman-teman yang mau bertanya, mau diskusi ya. Teman-teman yang mau, tapi kalau Uni itu tipikalnya mereka itu dipanasin dulu. Kalau belum kalau panas, aku- kalau sama Uni itu nggak naik dia. Kalau sudah panas baru naik tuh mereka. Aku lagi nggak ada narasi soalnya. Aku kajian kiroat beberapa hari ini, aku lagi mempelajari kiroat untuk disampaikan ke publik gitu. Iya ya. Nggak, kalau mereka nggak dipanasin nggak naik. Ya jadi kalau aku tuh lagi kajian, aku lebih senang tuh kajian. Kalau ngebahas Kristen itu kayak buat aku tuh nggak ada ilmu sama sekali. Maksudnya nggak ada hal yang penting untuk dibahas di Kristen. Tapi kalau tentang Islam itu banyak. Seperti ilmu pengetahuan tentang apa namanya, tentang kiroat itu ya, itu bagus banget tuh dipelajari oleh orang Islam. Ya. Contoh kayak gini ya, kiroat di dalam Islam itu ada beberapa bacaan yang diizinkan oleh Allah dan karena Rasulullah memohonnya kepada Allah untuk diizinkan. Nah, makanya ada qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu adalah sab'ah aruf, 7 qiraat yang diizinkan dibaca untuk membaca Quran di zaman Rasulullah dikarenakan pada saat itu orang yang mendapatkan firman dari Allah itu adalah orang-orang yang masih belum bisa membaca tulis dan mereka itu nggak terlalu mengerti dengan bahasa Quraisy yang diturunkan gitu loh. Nah kemudian kenapa diizinkan, karena itu adalah bentuk kemudahan dari Allah untuk orang Islam gitu. Aduh, aku geli kalau ada kata-kata mesum gini. Bapak ini birahian, turunin aja Nandar nggak? Bapak ini tadi sayang katanya, geli gue merasa terkutuk kalau disayang saya mau Oten tuh, nggak merasa terkutuk gue. Boten. Kita tuh diskusi iya mereka tuh kebanyakan birahian, nggak ngerti kita. Tak kenapa mereka Aku tuh nggak tahu kayak nih. Aku nggak tahu. iya mereka tuh birahian gitu loh. Heran saya, padahal kita lagi diskusi. Kebiasaan mereka tuh kita takut gitu. Nah, kan lu tahu kan, gua trauma kalau ada Oten birahi, kalau nggak tantrum di kamar, kalau nggak buka celana kan, takut kita kan. Nanti tiba-tiba dia buka celana di sini, memang lu tanggung jawab lu, gue yang repot. Mual hidup gua seumur-umur. Ingat nggak dulu yang Oten naik ke kamar lu buka celana dia? Ingat nggak lu? Ya ingat. Di roomnya Bang Loding juga gitu, Nandar. Mereka buka Iya. celana, emang ngeri banget mereka ini loh. Masa Bahaya mereka ini. buka nonot di kamerain gitu kan, hitam gitu ya. Iya, emang nggak ada adabnya mereka itu ya. Tapi kok nggak rungkat ya? Apa TikTok nggak bisa mendeteksi kalau itu Betul. nonot? Mungkin bukan dikira nonot kali, wah risol basi ini kata TikTok kali ya. Wah risol basi ini kata TikTok kan. Ini mereka tuh betul-betul mencerminkan agama mereka banget lama-lama ya. Gitu. Jurumnya Hesti ada pernah juga, parah kali Otenia buka nonot di mana-mana mereka ini ya. Halo Tuan Lola. Halo Tuan Lola. Halo Sony Friki Sundai Rambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang disampaikan? Tidak ada yang disampaikan. Oke, di bawah ya Bang ya. Kebanyakan muslim yang naik. Oke, kita kajian aja. Jadi kalau kita bicara tentang kiroat, tadi pagi subuh itu kiamat naik di roomnya Gofur. Ya, Terus aku dia lihat. bilang, Ibnu Mas'ud mushafnya beda sama mushaf yang lain. Ya beda lah, mushafnya kan mereka tulis sendiri, nggak mungkin sama persis gitu loh. Tetapi Qurannya tetap sama. Yang beda itu adalah tulisannya beda, bukan hafalannya. Karena ada yang memberikan di situ footnote, ada yang tidak, ada yang disusun seperti yang dia susun, ada yang tidak, ada yang
begitu. Nah, berbeda itu bukan berarti bertentangan. Setiap pertentangan pasti berbeda. Nah, jadi Rifa mengakui kalau mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Ali beda. Ya beda, bukan berarti Al-Qur'annya beda, mushafnya yang beda. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu menuliskan menurut parameter dia, tapi Quran yang sama. Kalau yang Ibnu Mas'ud juga. Contoh, Ibnu Mas'ud ada footnote-nya, Sayyidina Ali nggak ada. Beda dong. Atau instrumen yang ada di mushafnya misalkannya. Ya beda. Misalnya aku mencatat dari satu guru yang sama. Catatan kita tuh beda, tapi isinya sama gitu. Ngerti nggak? Itu yang nggak dipahami oleh Oten. Lalu yang lucunya lagi adalah kiamat ditanya, bisa nggak kamu mempertanggungjawabkan Bible-mu? Berapa Bible yang dikanon pada zaman dulu? 27 kitab. Itu kan hasil kanon, bukan mana saja yang dipilah dan dipilih oleh bapak-bapak gereja. Nah, inilah kenapa orang-orang Kristen apabila mengkritisi agama kita itu sama saja menelanjangi agama mereka sendiri. Kalau kita jelas penulis Al-Quran itu adalah orang terdekat Rasulullah yang adalah penulis wahyu, yaitu diantaranya Zaid bin Sabit. Saya jelaskan cerita singkat tentang pengkodifikasian Al-Quran, teman-teman ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun kurang lebih. Selama 23 tahun itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Nah, Al-Quran yang diturunkan itu langsung diberikan kepada sahabat, lalu sahabat ikut menghafalnya sebagaimana Rasulullah juga menghafalnya selama kurang lebih 23 tahun. Lalu wafatlah Rasulullah SAW, menjabatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Maka di zaman Abu Bakar Siddiq ada terjadi perang Yamamah di mana para hafizul Quran banyak yang wafat. Maka Umar berinisiatif menyatakan kepada Abu Bakar Siddiq untuk memushafkan supaya Quran ini tetap eksis, karena dikhawatirkan banyak hafiz Quran itu meninggal. Yang namanya Umar kan manusia biasa, dia berbicara dari ketidaktahuannya ya, karena Allah sudah berfirman bahwa nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kemudian Abu Bakar pertamanya belum mampu ya, karena takutnya itu hal yang belum pernah dikerjakan Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar itu berdoa, akhirnya dilembutkan hatinya dan dia menerima apa yang disampaikan oleh Umar ibnu Khattab. Setelah itu ditunjuklah satu pemuda yang menjadi penulis kitab di zaman Rasulullah yang sudah menghafalkan Quran keseluruhannya sebelum Rasulullah itu wafat, namanya Zaid bin Sabit, menjadi ketua panitia pemushafan. Dan awalnya Zaid bin Sabit ini menolak karena takut, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Membuat mushaf itu belum pernah, tapi mensuhufkan sudah pernah ya. Jadi ketika di zamannya Abu Bakar Siddiq bahkan membuat suhuf itu aja membuat mushaf itu saja sangat ketakutan Zaid bin Sabit. Makanya Zaid berkata, aku lebih baik memindahkan bukit ini daripada melakukan hal tersebut. Tapi karena pernyataan dari Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab sebagai validator khalifah pada zaman itu, maka pada akhirnya dibuatkanlah mushaf di zaman itu. Itu nggak lama setelah Rasulullah wafat, teman-teman, karena Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah hanya selama 2 tahun. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, mushaf yang dibuatkan di zaman Abu Bakar Siddiq diberikan kepada Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, yang adalah putri dari khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Umar ibnu Khattab yang juga adalah mertua dan sahabat Rasulullah SAW. Jadi penulisan Quran itu di ruang lingkup orang terdekat Rasulullah. Daripada Bible ini, siapa penulisnya? Lukas itu apa urusannya dengan Yesus? Lukas. Siapa si Markus? Apa urusannya dengan Yesus? Nggak tahu kalian kan? Nah, setelah 10 tahun perjalanan kekhalifahan Umar ibnu Khattab, agama Islam disebarkan ke seluruh penjuru sampai ke Yerusalem. Muncullah kemudian perbedaan qiraat di mana para sahabat dan tabi'in ini tidak mau ada terjadi perbedaan sekali dialek, makanya mereka saling mengkafirkan kalau ada perbedaan dialek. Supaya tidak terjadi seperti itu, kemudian Utsman ibnu Affan mengambilkan kembali salinan yang pertama, lalu dibuatkan kembali mushafnya, dan mushaf inilah yang menjadi standar karena dituliskan dalam bahasa Quraisy yang diturunkan pertama kali. Dan kemudian semua mushaf para sahabat yang beredar supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena itu punya mereka pribadi, dibakar kecuali punyanya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud menolak memberikan mushafnya untuk dibakar. Kenapa? Kata dia, kenapa Zaid bin Sabit yang menjadi ketua panitia? Karena sementara dia sudah menghafalkan Al-Quran ketika Zaid masih bocil. Begitu.
Kenapa? Karena dia merasa dia lebih, bukan karena dia sombong, tidak. Memang dia diamanahkan Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ingin mendapatkan Al-Quran pertama sekali turun, ambillah pada Ibnu Mas'ud. Nah seperti itu, jarak penulisan dua mushaf, 2 kali pemushafan terjadi di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Utsman bin Affan. Itu jarak waktunya hanya sekitar 13 tahun dari jarak kewafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bible itu ditulis 60 tahun setelah Yesus mati dan bangkit lalu kabur ke surga, ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang memvalidasi tulisan itu. Misal ada tertulis dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, Yesus mengubah air jadi anggur. Siapa yang lihat? Betul nggak air yang dirubah dia? Takutnya air kencing. Nggak ada yang memvalidasi karena Yesus sudah nggak ada. Ketika orang seenaknya menuliskan cerita tentang Yesus, aku dan Yesus dicium, aku melihat Yesus dicium Maria Magdalena. Siapa yang memvalidasi? Kalau di zaman Rasulullah, sahabat sudah menuliskan suhuf. Ya, validatornya Rasulullah sendiri. Kalau ada yang salah, tentulah Rasulullah yang mengkritisi. Begitu teman-teman ya. Jadi, Al-Quran itu dituliskan oleh orang terdekat di masa yang sangat dekat. Dan bahkan manuskrip yang ada di abad pertama itu masih ada di Birmingham. Dan Al-Quran ini beda dengan Bible karena penjagaannya berdasarkan hafalan. Beda dengan Bible, ya. Yang mana teman-teman tahu nggak? Dalam buku Apokrifa yang ditulis oleh Ramadhani, penulis Katolik ini menyatakan bahwa dulu waktu beredarnya kitab-kitab di gereja, mereka itu punya doktrin agama, maka nanti baru mereka carikan ayat-ayatnya yang cocok buat agama mereka. Kalau dirasa cocok dikatakan inilah firman Tuhan. Kalau nggak cocok dibuang. Nah, makanya ada namanya Injil Apokrifa. Inilah kekristenan. Penulis Bible-nya tidak diketahui siapa, ya. Ditulis kapan juga tidak diketahui, ya. Kapan ditulis? Kurang lebih 60 tahun. Siapa penulisnya? Kira-kira Matius, Markus, Lukas. Padahal kita tidak bisa memastikan karena nggak ada karya ilmiah yang menunjukkan bahwa memang penulisnya Matius, Markus, dan Lukas. Itu hanya diyakini. Katanya diturunkan, kok dibilang dituliskan? Ya setelah dituliskanlah PA. Setelah diturunkan lalu dituliskan. Gitu pun kok nggak paham ten ya. Niripa itu. Assalamualaikum Niripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Niripa. Aku udah lama nggak nonton Niripa, kemana aja? Ada. Di komal aku lagi, yang rajin apa tahsin ya, Iqra apa Al-Quran juga sibuk banget. Enggak Niripa, juga, aku ngintip-ngintip. sibuk nonton drama Cina. Masya Allah Uniripa, tadi Uniripa disuruh-suruh naik ke roomnya si Mikana. Kurang kerjaan Uniripa, kalau kesini mantan Mikana nangis kata. Nggak bisa Mikana itu kemarin udah ngadu dia, mama aku ngelarang aku debatnya mau Uniripa insulting katanya. Cari alasan dia. Apalagi Faruk. Tadi Iya. aku lewat sebentar doang, terus katanya. Padahal saya lawannya itu anak kecil tapi cerdas banget. Aku lupa namanya tadi. Ya memang orang Islam itu Dia cerdas-cerdas. masa terus. bertanya ke anak kecil begini Uniripa. Katanya, coba Tuhan kamu apa mukjizat yang ditunjukkan Tuhan kamu yang nyata? Apa kayak di kita kan ada tuh menghidupkan orang mati terus Tuhan. Terus kata anak kecil jawabnya apa Uniripa? Simple banget, nangis dia tadi. Kata dia, Tuhanku lebih hebat lagi. Kamu pengen tahu Mikana? Tuhanku kamu tahu Nabi Isa tidak mengalami kematian udah diangkat ke langit. Tuh, satu kata dia. Geleng-geleng si itunya si Mikananya, kamu jangan doktrin, kamu jangan ini katanya. Apa nggak dikasih ngomong dia lagi. Gimana aku menjelaskannya ke kamu lagi ini? Kamu tahu nggak? Itu Nabi Yunus bisa hidup di dalam ikan paus. Itu siapa yang kuasa? Kuasa Tuhan aku. Udah kamu jangan yang lain-lain, jangan lari kemana-mana. Waduh, di bawah ribut tadi orang Islam semuanya. Woi, takut Mikana gitu. Ya Allah. Tapi orang nyuruh Uniripa, Faruk, terus abang loading, abang Jonathan, coba naik. Pasti kamu nangis kata orang kan. Aku ketawa aja di bawah Ya, tadi oke. nonton. Siap. Tapi aku salut Uniripa selalu belajar dan belajar lagi, padahal mah kalau menurut aku Uniripa mah jauh sekali udah. Aku salut banget ya Uniripa, semangat terus ya Uniripa ya. Ya, makasih Kak Ceria, sama-sama semangatnya. Terima kasih Iya, banyak Abang ya. Jonathan juga ya. Aku belum kenal ya, tapi aku udah mengikuti dari dulu. Cuman ngikut aja kan belum kenal. Kalau Uniripa kan kita udah udah sering ngikutin aku. Dia udah tahu. Bla 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 bla. Oke, terima Ya kasih. udah, aku cuman itu Kak aja Ceria. Uniripa. Aku izin turun lagi ya, Oke, Bang Jonathan ya. Assalamualaikum. Ya, siap. Cuman nyemangatin aja, tetap semangat. Ya.
Jadi teman-teman ya, kesalahpahaman Kristen itu tidak mengerti definisi mukjizat. Mukjizat dari kata jaza, melemahkan. Allah nggak butuh mukjizat karena Allah pemberi mukjizat. Oten menyamakan Tuhannya dengan para nabi. Di dalam Islam itu yang bermukjizat nabi, bukan Tuhan. Di Oten Tuhannya yang bermukjizat. Bahkan ketika Tuhan yang menghidupkan orang mati, nggak ada gunanya buat peradaban. Minimal kalau ngelakuin sesuatu ada gunanya lah, kayak Nabi Muhammad membelah bulan, ada yang masuk Islam. Di Kristen Tuhan yang udah menghidupkan orang mati, murid-muridnya pas ditangkap, pas dia ditangkap Hansip Romawi malah apa arti kabur. mujizat? Ya? Ayo. Saya sudah jelaskan tadi, telingaku budek kah? Dari kata jaza itu melemahkan, memberikan. Jadi gini ya bro, gini bro, kau di sini bukan muji-muji aku, kau di sini bertanya untuk tahu. Silakan. Tema kita adalah Yesus terkutuk atau Muslim. Silakan Nandar, angkat temanya Nandar. Iya. Tema kita Muslim. adalah Baru Yesus itu pertama Muslim ngomong atau udah Kristen. mencret. Gimana ini? Bukan mencret. Coba kita bahas, kita diskusi aja lah. Tema kita Yesus itu Muslim atau terkutuk. Gak ada dua-duanya. Oke, kau baca Galatia pasal 3:13 dengan kencang ya. Baca. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati digantung pada kayu salib. Siapa yang mati digantung pada kayu salib yang terkutuk di ayat itu? Dia tergantung karena siapa tadi kau baca? Karena kelakuan kau. Jadi Karena pertanyaannya siapa yang kelakuanmu. Loh, Jadi kelakuan? bukan di Aku situ nggak pernah terkutuk, disebut. tapi karena kelakuanmu. Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Jadi kutuk karena siapa? karena kau Karena kan lu, kau anaknya. karena dosa lu. Iya. Nah, Ya jadi dia sudah, menjadi apa? berarti di Menjadi- situ nggak ada Dia menjadi kesimpulan apa? bahwa dia terkutuk, tapi karena kau. sebab ada tertulis terkutuklah yang mati yang digantung pada kayu salib. Siapa yang mati sebab tergantung ada pada kayu tertulis salib? terkutuklah orang digantung di tiang salib. Nah. Karena apa? Karena lu. Siapa? Ya siapa Bukan yang karena tergantung di memang kayu dia salib? orang terkutuk, bukan. Siapa yang Tapi karena tergantung kau yang pada kayu salib? terkutuk sehingga dia menggantikan. Siapa yang Dengar dulu tergantung dong. pada Dengar dulu kayu dong. salib? Abdul Somad, dengar. Kok Paham? Abdul Somad? Ya, dengar Siapa dulu, makanya yang didengar tergantung dulu. pada kayu salib, Paulus? Makanya didengar dulu Abdul Somad. Siapa Gimana sih yang Abdul Somad ini? tergantung pada kayu salib, Dengar Paulus? dulu Abdul Somad. Iya, siapa? Jadi dia Siapa itu orangnya? bukan orang yang terkutuk, Siapa tapi orang yang mati yang tergantung pada kayu salib? Siapa? Ini kalau otak setengah diajak komunikasi Ya, nggak siapa? nyambung. Daripada lebih baik aku dikatakan nggak berotak tapi daripada punya Kalau otak tapi nggak udah bermanfaat. otak setengah diajak Saya diskusi tanya. seperti inilah. Yang dikatakan mati terkutuk di kayu salib itu namanya siapa? Aku atau Yesus? Kenapa? Yang mati tergantung terkutuk di kayu salib itu aku atau Yesus? Yang mati tergantung di tiang salib. Aku atau Yesus? Yang di mana ini? Mencret. Tergantung di tiang salib yang mana? Karena ada Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis karena terkutuklah siapa? orang yang Jangan mati. dipotong-potong dong, Iya, dibaca karena lengkapnya kita. dong. Kan karena kau. Sebab Karena ada kau kan, tertulis. karena manusia kan? Sebab Karena manusia ada menggantikan iya, manusia kan? Betul iya. nggak? Nah, sebab ada tertulis. Ya sudah, terkutuklah kalau orang yang menggantikan mati. manusia berarti yang terkutuk sebenarnya siapa? Yesus, karena manusia yang kurang ajar, Yesus yang Kalau terkutuk. menggantikan, coba Berarti nih, pahami Yesus. diksinya, pahami Oke, bidang kalau diksinya, aku punya pahami. hutang, aku Katanya kau menggantikan anak aku berhutang, kau berhutang sekolahan. nggak? Iya sama kayak gitu. Katanya Aku kan kau punya ini anak hutang. sekolahan. Iya, aku punya Dengar dulu hutang. dong, Abdul Kau Somad. menggantikanku Aduh, muncungnya membayar inilah. hutangku. Aduh. Nah, sekarang siapa yang berhutang? Ketika kau menggantikan Dengar dulu loh, hutangku, siapa yang muncungmu berhutang itu loh, kemudian? dengar. Iya. Kalau ada yang Sebab menggantikan, contoh nih, terkutuklah yang contoh. mati diganti. Saya paham itu, Contoh, saya paham. dengar dulu lah, Kristus Abdul itu mati Somad, terkutuk dengar demi dulu, gara-gara kau, dengar saya dulu Abdul paham. Somad, dengar. Yang Kalau saya ada tanya yang itu punya adalah, utang nih, ya ada aku punya utang. Dengar dulu Ya udah, Abdul Somad, silakan. dengar. Kalau ada yang punya utang nih, lalu saya menebus utangnya itu, yang punya utang siapa? Kan kau lah, kan kau yang nebus kemudian. Kau kan udah mengambil utang itu. Berarti kau yang berutang. Pantasan lah botol-botol Islam Loh, ini. Hal oke, aku punya sesederhana hutang, itu pun oke. tidak bisa Aku punya utang memahami. sama Nandar, Kalau ya. kau yang Kau punya mana- utang nih, Iya, dengar dulu makanya. Abdul Somad, dengar dulu Abdul Somad, dengar. Kenapa takut Kristen? Pertama aku berhutang hari Senin. Dengar dulu Hari Abdul Selasa- Somad.
Kenapa kok kejang ini anak Mute Yesus kan, ini udah mute tiga? kan sudah. Iya, karena kau bisa diajak bicara. Aku punya hutang. Coba. Kau mau mengambil alih hutangku. Siapa yang berhutang sekarang? Aku Bukan apa mengambil kau? alih, tapi membayar, bukan mengambil alih. Jangan salah siapa diksi. yang membayar hutang? Jangan Siapa yang salah membayar diksi. hutang? Siapa yang membayar hutang? Saya yang membayar hutang. Kau, Tapi berarti kau karena yang siapa? berhutang ke orang itu. Karena siapa saya Karena membayar aku. hutang? Jadi ketika aku yang berhutang, kau Karena yang membayar siapa kan? saya membayar Berarti hutang? kau yang membayar hutang. Karena Kau siapa yang saya berhutang, membayar karena kau hutang? yang membayar. Karena aku. Karena Nah, sekarang kau. bertanya. Ya sudah, Nah, berarti yang sekarang punya kita hutang bahas. siapa? Kau lah, kan kau yang bayar. Kau. Ini kan Kristen goblok nih, minta ampun, udah dibawa aja dulu ya. Teman-teman perhatikan nih. Kristen ini tidak mau membahas kata-kata tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Sebetulnya bukan orang yang berdosa yang terkutuk di ayat itu. Yang dikatakan terkutuk itu bukan orang yang berhutang, bukan orang yang berdosa, bukan. Tapi yang dikatakan terkutuk adalah orang yang digantung pada kayu salib. Kristen mencabuli, memperkosa, membunuh, mereka tidak terkutuk. Kenapa? Yang terkutuk itu yang mati digantung pada kayu salib. Kenyataannya, yang mati digantung pada kayu salib itu Kristen atau Yesus? Yesus. Yesus yang mati. Yang terkutuk itu yang mati tergantung di kayu salib. Sejak kapan pula kalian berserak bergantungan di kayu salib? Kalian dibebaskan dari kutuk itu. Kenapa? Kau yang mencabuli mamamu, tapi Tuhan kau yang menderita. Kau yang menikmati penismu mantap-mantap dengan perempuan. Kau Kristen. Kau siapa yang buka celana ini? Aku. Siapa yang menikmatinya? Celana mama ini? Aku. Siapa yang salah? Aku. Terus siapa yang dihukum? Tuhanku. Kristen di hadapan kita tidak pernah mau mengatakan bahwa mereka salah. Kenapa? Karena mereka mengaku anak Tuhan. Kristen, kalian yang buka celana dalam mama kalian? Iya. Kau merasakan enaknya? Oh iya, aku rasakan enaknya. Salah kau. Salah sih, tapi dibenarkan dalam iman karena Tuhanku telah menebusnya. Kenapa kau bisa begitu? Bukan karena aku, iblis yang merasuki tubuhku. Aku tidak tahu apa yang aku buat. Terus, makanya harus ampuni aku ya. Kenapa kalian bisa begitu? Karena kesalahan Adam. Ketika mereka mencabuli mamanya, yang disalahkan itu kalau nggak iblis, kalau nggak Adam, kalau nggak Tuhannya. Kenapa? Kristen mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka itu tidak bisa disalahkan atas kelakuan biadabnya. Kenapa? Kristen itu hadir di dunia ini untuk merusak peradaban. Kenapa? Karena mereka membenarkan perbuatan jahat. Karena dalam kitab mereka Paulus mengajarkan kamu dibenarkan karena iman. Jadi ketika ada pencabul mamanya dibenarkan karena iman. Secara diksi ketika ada pencabul mamanya yang beragama Kristen setelah dibaptis dibenarkan karena iman. Secara tidak langsung Yesus membenarkan dosa-dosa orang Kristen. Begitu. Ya, karena bukan dihapuskan dosa orang Kristen, tidak. Dosanya ditebus, dipindahkan ke Dia. Itu. Yang ditanya itu, siapakah yang tergantung pada kayu salib? Karena yang tertulis itu, terkutuklah orang yang berdosa. Bukan. Terkutuklah Kristen yang biadab. Tidak. Terkutuklah pemerkosa mamanya. Tidak. Yang terkutuk adalah yang mati tergantung di kayu salib. Maka pertanyaannya, siapakah yang tergantung pada kayu salib? Kristen atau Yesus? Jawab. botol. Ya udah, silakan dijawab. Silakan buka kamera kalau diskusi buka kamera. Jangan kayak Kristen biasa lah. Punya 3 Tuhan dalam dirinya tapi takut menghadapi saya gitu loh. Saya minimal buka kamera Urus nih. aja agamamu botol, jangan bahas agama orang. Kenapa malu kau agama kau dibahas? Jijik dengan agama sendiri. Kenapa jijik ketika agamanya dibahas? Malu kalau aib agamanya dibongkar sama saya. Kenapa malu kalau Tuhannya terkutuk? Dengarkan baik-baik, kalian ini adalah umat yang suka mempelintir kitab suci kalian. Tertulisnya Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya kau yang mencabuli mama kau nggak terkutuk lagi. Kristus ini yang terkutuk. Itu ditanya. Nah, itu ajaran agamamu. Di dalam Islam kami tidak percaya itu. Justru itu ada penghinaan terhadap Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, di dalam Islam kau yang mencabuli mamamu, kau yang terkutuk, kau yang menikmati mantap-mantapnya. Kalau Kristen enggak. Siapa yang membuka celana dalam mamamu? Aku, katanya. Siapa yang menikmatinya? Aku. Salah enggak kau? Salah sih. Tapi dibenarkan karena aku beriman kepada Yesus. Maksudnya, aku tetap masuk surga loh. Karena dosaku sudah ditebus. Kok bisa kok kayak gitu? Salah si Adam lah. Gara-gara dia lah menjalak dosa. Terus, kau sadar apa yang kau buat? Sebenarnya aku sadar. Tapi aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Karena iblis telah merasuki aku. Inilah kelakuan kalian. Sebenarnya tanpa sadar, agama Kristen adalah agama yang sedang mendeklarasikan bahwa perbuatan jahat itu tidak perlu dihukum. Sebenarnya itu
Itu kenapa Yesus bertemu dengan perempuan pezina. Yesus tidak menghukum perempuan itu. Bahkan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukummu, katanya. Inilah kenapa. Kenapa seperti itu? Karena Bible itu menegaskan bahwa orang-orang jahat tidak perlu mendapatkan hukuman Tuhan. Orang-orang yang berbuat mesum, mencabuli, nonton bokep, pembuat film bokep, itu nggak perlu dihukum di dalam agama Kristen. Kenapa? Tuhanmu baik. Saking baiknya kau yang berbuat dosa, kau yang mencabuli mamamu, Tuhan kau yang merasakan sakitnya. Yang merasakan enaknya kau. Tapi yang merasakan sakitnya adalah Tuhan kau. Seperti itu ajaran kalian, ya. Dan kalian tidak bisa membantah itu. Aku punya hutang, tapi yang bayar kau. Maka kau mengambil hutangku, jadi kau yang jadi berhutang. Aku sudah bebas dari hutang, karena aku sudah tidak berhutang lagi. Karena kau yang punya hutang, kau mengambil alih hutangku, berarti kau yang berhutang. Kayak gitu, ya. Aku punya hutang hari Senin aja aku punya hutang. Tapi hari Selasa kau bilang, sudahlah Rifa, aku yang menanggung hutangmu ya. Berarti yang berhutang kepada orang yang kuhutangi kau. Itu pun kau nggak paham. Gitu loh. Makanya aku bilang, Kristen-Kristen yang naik ke Komal Islam itu rata-rata itu minim literasi dan tidak mengerti KBBI. Menanggung kutuk menjadi kutuk itu artinya terkutuk. Itu ya. Seperti itu. Yosi Gultom, yang dongeng itu ajaran Kristen. Saya punya datanya ya. Ini saya lihatkan ya. Kalau bicara tuh pakai data, bukan seperti Kristen yang suka memfitnah ajaran Islam dongeng tapi nggak bisa buktikan. Kalau saya itu bisa tunjukkan bahwa ajaran kalian itu dongeng, itu jelas-jelas dongeng dan itu dikatakan oleh scholar kalian ya. Saya kasih tunjuk ya bahwa ajaran kalian itu ajaran dongeng tentang Yesus itu adalah ajaran dongeng. Ini datanya ya. Saya pakai data. Ya, kalian baca ini. Ya, ini adalah kata 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Kalian cross check di Alkitab Sabda. Lihat di sini ya. Kalian perhatikan ya. Menurut scholar mereka, ya. Nih, dalam tafsir ND, kalian baca baik-baik ini. Ya, ini baru dongeng. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu. Paulus menggunakan dongeng itu. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi, yang mengatakan kitab kalian dongeng itu kalian sendiri. Ajaran Paulus ajaran dongeng. Begitu saudara. Kalau seandainya kalian mampu membuktikan bahwa ada ajaran Islam yang dongeng, silahkan literasinya. Datanya mana? Jangan cuman bacot, diskusi bro. Di kitab kalian itu banyak dongeng ya. Dalam kitab perjanjian lama itu ada isinya dongeng, telak dongeng ya. Mau aku tunjukkan lagi dongeng dalam kitab kalian. Oke, yang tadi itu di dalam perjanjian baru ya. Sekarang kita lihat di perjanjian lama ya. Ada dongeng ya? Oh ada dong Bunda Gembala. Di mana itu tertulis? Ada di dalam kitab Hakim-Hakim kalau tidak salah. Mari kita buka di mana dongeng itu terjadi. Ada di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-9 nomor 7. Ya, di mana tertulis? Tadi di perjanjian baru sudah ada dongeng. Sekarang bagaimana dengan Bible perjanjian lama? Full ada juga dongengnya. Mana? Ini kita tunjukkan nih. Nih. Ya. Nih. Ini ya. Makna dongengan itu terang sekali. Tuh. Ini dongeng. Kitab Hakim-Hakim ini dongeng. Kalau kita lihat di sini ya, tafsir Yerusalem. Nih. Ya. Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi itu berlaku seperti manusia. Ini dongeng. Ini yang dongeng. Tunjukkan data kalau Al-Quran dongeng. Ayo, berani enggak? Saya tantang kalian membuktikan secara ilmiah kalau
Al-Quran itu dongeng. Kalau kitab kalian yang mengatakan itu dongeng, sabda.org, literatur orang Kristen sendiri, ya. Kristen sendiri yang mengatakan bahwa kitab kalian dongeng, begitu. Kalian itu menuduh Islam itu hanya menelanjangi agama kalian. Serius. Silakan kalian naik ke saya, ya. Buktikan kalau agama kalian itu bukan agama dongeng. Gitu loh. Aizen. Halo Bro Aizen. Halo Bro Aizen. Turun dulu ya. Kalau bicara itu boleh ya, di ruang publik itu boleh, asal kita bisa mempertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawabkan ya. Contoh, saya bisa menemukan satu literatur yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. Mana nama ininya, literaturnya? Saya punyanya situs website, boleh. Kalau saya itu bukan saya, itu punya Kristen itu. Itu penjelasan dari tafsiran orang Kristen sendiri, nggak ada kaitannya dengan kami, bukan kami yang buat. Gitu. Ya, tuduhan kalian semuanya membongkar aib agama kalian yang selama ini tidak pernah dibahas di gereja manapun. Saya pastikan itu, mana mungkin gereja berani membahas bahwa Paulus itu ngajarin dongeng. Gak mungkin kalian berani. Itu hanya merendahkan pendeta dengan nanti kehilangan perpuluhan mereka. Nah, di komal-komal inilah kalian mendapatkan pengetahuan yang selama ini kalian gak pernah bahas. Dan lagi pula apa yang kami sampaikan ini bukanlah fitnah, karena itu ada data dan literaturnya gitu loh. Gitu ya. Ya, dengarkan baik-baik ya. Ada pernyataan, saya akan tunjukkan bahwa Paulus mengajarkan bahwa dosa itu dibenarkan. Dosa itu dijadikan benar ya. Kita lihat teman-teman ya. Nih, saya akan tunjukkan. Orang berdosa dibenarkan karena iman. Nih, ya. Roma pasal 3 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Tuh, para pencabul dibenarkan karena iman. Ya, koruptor dibenarkan karena iman. Pesundal dibenarkan kepesundalannya itu karena dia beriman kepada Yesus. Nih. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ini Paulus nih, pembunuh Stefanus, dibenarkan karena iman, dia dibenarkan kelakuannya. Ya. Nih, Galatia pasal 2 nomor 16. Manusia tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman. Beriman kepada Yesus jadi benar kalian semuanya. Tanyanya Pak Pep ini kalau nggak percaya. Efesus nomor 2 pasal 2 nomor 8 sampai 9. Halo, ini orangnya parah Uni, dia nggak apa-apa katanya. Ah? Uni nggak baru kenal dia. Tahu dia Pak Febri Nugroho ini penganut soteriologi universalis. Pada saatnya semua manusia akan masuk surga menurut dia. Saya tahu itu ada 3 denominasi. Bu Dewi gimana? Katolik itu rata-rata penganut. Enggak, Katolik itu penganut universalis memang. Ya, nggak tapi tahu aku ya nanya sama penganut dia. Nanya gini, Pak Pep, Ya, mereka selingkuh gimana? Oh, ya nggak apa-apa, karena dalam Kristen nggak dalam agama Katolik nggak bakal masuk neraka, mau selingkuh mau berzina nggak apa-apa. Tapi sayangnya RK salah, harusnya berzinanya jangan sekali 2 kali, tapi 100 kali. Bukan Bang. Kalau yang salahnya hotelnya tuh di pinggir jalan, jadi digerebek. Cobalah hotel yang bagus dikit, modal dikit, jadi nah, bagus. silakan nih, gimana nih? Ini aneh nih, Kristennya nggak bakal masuk Nah, neraka kita kalau berzina. gua nggak tertarik dengan penjelasan pribadi. Gua lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan ya. Silakan. Katolik itu menganut yang namanya soteriologi universalis. Kalau Protestan itu menganut yang namanya sola fide, hanya oleh iman. Maksudnya apa? Yaitu pembenaran dengar loh. Pembenaran. Mereka mencabuli, mereka membunuh. Pembenaran itu diperoleh, dibenarkan. Ya. Kalau di Islam itu kan begini ya. Kamu berzina, maka kamu harus bertobat.
Bertobat dalam Islam itu seperti apa? Pertama, berhenti dulu dari perbuatan itu. Kemudian membenci perbuatan itu, kalau kita kembali lagi kita benci. Yang ketiga, mengganti perbuatan itu dengan perbuatan baik, itu namanya pertobatan, ada perubahan. Ya. Kalau di Kristen Protestan, pembenaran itu karena iman. Misalnya Salva ini melacur. Salva ini sudah dibenarkan dalam imannya. Dia tidak perlu lagi menebus dirinya dengan perbuatan baik, tidak. Kenapa? Yang penting beriman, dia selamat dengan darah Yesus, dia masuk surga walaupun dia pelacur. Itu sola fide, karena iman. Mayoritas Katolik menganut soteriologi universalis. Walaupun ada yang namanya api pensucian, tapi ujung-ujungnya nanti masuk surga semua gitu. Ya, begitu. Enak, ya? Bang Nadar tadi udah Iya, di ketemu Katolik dan jawabannya, Ortodoks begitu. Bang Nadar udah ketemu jawabannya tadi. Nah, Silakan sama Uni Ripa aja, di sini narasumbernya Uni Ripa bukan saya. Silakan nih, lanjut. Jelas. nah kalau Katolik itu memang beda dengan Protestan, teman-teman. Ya, ada perbedaannya ya. Coba teman-teman cross check deh, apa yang dimaksud dengan sola fide. Oke, kita pakai data aja ya, teman-teman, kita pakai data. Teman-teman coba googling sola fide itu artinya apa sih? Ya. Coba teman-teman googling deh. Ya. Sola fide. Nih kita ambil nih, ada Wikipedia, arti kita gampang-gampang aja kita cari apa sih artinya. Artinya aja teman-teman, artinya aja ya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia nih ya. Biar kita tuh sama-sama tahu gitu loh ya. Ngapain kita meraba-raba? Uni, izin terima Kita telepon dulu, edukasi, Uni. kita buka. Uni Rima ada telepon Boleh, masuk boleh, aku. Bang, boleh, Bang. Ya, terima kasih ya Uni ya. Boleh, Bang Nadar, boleh. sehat selalu Bang Nadar. Aku Ya. terima telepon dulu. Ya, naik lagi ya, Bang. Aman Bang Nadar. Ya. Perbuatan baik nih ya, mana nih sola fide nih. Aduh, gimana nih mau lihat sola fide nih ya. Coba teman-teman cross check deh sola fide apa artinya nih, sola fide. Sola fide karena sola itu hanya sola fide hanya karena iman. Nah Sola nih, gracia hanya karena iman. Nih, seseorang itu diampuni dan dinyatakan benar tuh, dinyatakan benar. Kau melacur pun ketika beriman kepada Yesus, kau langsung dinyatakan benar kau dengan pelacuran kau itu. Itu tuh. Ya, kalau di Islam nggak begitu. Kau melacur, kau dikatakan salah. Maka kau harus dapat kafarat. Gitu. Betul seperti itu teman-teman. Paulus itu membunuh Stefanus, maka dia dibenarkan karena iman. Ada nggak hukuman bagi Paulus membunuh Stefanus? Tidak. Justru dia ditebus dari kejahatannya. Kenapa seluruh Kristen yang berdosa ini masuk surga? Karena mereka dibenarkan. Perbuatan mereka tuh dibenarkan. Yesus nggak menghukum. Karena Yesus telah menebus. Seperti itu. Ya, ayo smart grow. Smart grow. Semua rata-rata itu sudah dibahas sama RK kemarin. Jadi RK waktu buka Komal, naiklah orang Protestan katanya gini, ngapain kau ini katanya berselingkuh katanya. Loh, bukankah di Protestan itu semua manusia itu sudah rusak karena dosa katanya. Jadi memang semua manusia itu kan berdosa. Jadi dia membenarkan perilaku dosanya, menyalahkan Adam. Nah, inilah orang Kristen kalau menjelaskan itu, saudara-saudara ya. Kamu orang Kristen, siapa yang membuka celana dalam mamamu dan menikmatinya? Saya. Oke, salah nggak itu? Salah. Tapi saya sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Terus maksudnya apa? Yesus yang telah menebus dosa saya. Oh, berarti kau yang menikmati selangkangan mamamu, Tuhan kau yang dicambuk dan ditombak. Betul. Nah, siapa yang salah karena itu? Saya memang salah, tapi saya tidak tahu apa yang saya buat. Karena Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena iblis yang merasuki tubuhku. Berarti kau dikendalikan iblis. Oh iya, iblis dalam diriku. Kok bisa kau dikendalikan iblis? Karena salahnya Adam. Jadi setiap perilaku buruknya itu bukan mereka yang salah. Tapi siapa? Kalau nggak Adam, kalau nggak iblis, yang menanggungnya siapa? Tuhannya. Silakan kalian bantah saya. Ya, halo Smart Bro, silakan. Ya, saya nyimak aja. Agamanya apa, Pak? Islam. Wah, kalau Islam di bawah ya, Pak ya. Nyimak di bawah ya, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Assalamualaikum.
Gitu, coba teman-teman, apa yang dimaksud dengan sola fide? Coba kalian cross check. Manusia dibenarkan karena iman. Jadi pelacur dibenarkan karena iman. Betul, dibenarkan dia. Kenapa? Karena beriman kepada Yesus. Kalau di Islam, manusia tidak pernah dibenarkan karena dosanya, tapi mereka diampuni dosanya karena pertaubatannya. Dan jangan sangka diampuni itu hilang begitu saja, karena dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarrati khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarrati syarran yarah. Perbuatan jahat sebiji sawi pun akan diperhitungkan, perbuatan baik pun tidak akan diluputkan. Jadi nggak ada kita ini enak-enak aja, mantap-mantap kau buka celana dalam mamamu, ya, tapi kau nggak dihukum kau masuk surga pula. Kayak si Geo ini. Geo ini kalau dia memperkosa mamanya, teman-teman, maka yang masuk neraka itu bukan dia tapi iblis. Kenapa? Dia tetap masuk surga walaupun dia memperkosa mamanya. Kenapa? Karena yang dihukum Tuhannya. Karena dia tidak bersalah. Kenapa? Iblis dalam dirinya yang salah, dan itu pun karena Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk. Gara-gara Adam, inilah mereka tidak diajarkan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Itu kenapa agama Kristen adalah agama yang paling cocok bagi para penjajah, karena mereka lah penjahatnya. Itu fakta. Memang pedih ucapan saya ini, tapi saya berani mempertanggungjawabkannya, teman-teman. Ya, kalian baca Salafi di dalam Protestan, dan ini yang dibahas oleh RK kemarin, ya. Kita lihat nih. Ya, RK membahas itu kemarin, ya. Dan RK membela diri dengan mengatakan memang kita semua sudah rusak, ya. Tuh. Ya. Iya. Makanya si Joseph itu menembak cowok. Kenapa? Dia menusuk lubang dubur pun Tuhannya yang akan tanggung jawab. Nih ya. Ya, tolong. Aku bukan mau ikut campur, tapi maksudnya mungkin istrinya itu baik. Pulang aja dulu ke rumah. Enggak, saya yang lebih tahu latar belakangnya. That's enough. Saya yang lebih tahu latar belakangnya. Gini loh. Sabar. Saya harap tolong jangan bahas masalah pribadi saya. Saya yang lebih tahu. Sabar. Sabar kakak, diam dulu. Iya, ya. Saya yang lebih tahu situasi dan kondisi. Ya. Saya yang lebih tahu situasi dan kondisi. Jadi kakak tidak perlu menasihati saya bilang suruh pulang. Ada pastor saya yang sudah mengarahkan. Makanya ini anak-anak dewa ini begini kelakuannya. Udah kan dia mau. Sudah merasa aman. Ada satu lagi. 5 ribuan pesan ya tentang ya. Bang RK. Ya, kita lihat ya. Aku bukan mau ikut campur, supaya dipahami bahwa kita tidak pernah membenci Edisnya, karena Edisnya itu adalah baca tahu, supaya dipahami bahwa nggak ada, teman-teman, ya. Ada kemarin tuh saya lihat sekali, ya. Dia mengatakan begini. Dia sendiri mengatakan, hei, bukankah di Protestan itu manusia itu sudah rusak parah karena dosa? Jadi manusia itu mau nggak mau tetap berdosa gitu loh. Itu pembenaran dia terhadap dosa-dosanya. Nah, inilah aku bilang, kalau di Islam itu memang Allah menciptakan kita punya natur berbuat dosa, tetapi diperintahkan kita menahan hawa nafsu dan syahwat kita. Dan kalau kita melanggar itu, kita berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Bagaimana cara bertobat? Berhenti, memperbaiki itu. Kalau di agamanya kan Tuhannya udah mati buat mereka. Ya, seperti itu. Makanya Edis dengan Suwarni kewe-kewe di sawah. Makanya RK selingkuh. Makanya Agatha itu menelantarkan anaknya. Ya, mengatakan anaknya anak adopsi. Emang kurang ajar. Kenapa? Mereka sudah dijamin surga. Jadi wajar kalau mereka berbuat kurang ajar. Si Joseph menembak laki-laki, ya. Si Yuli udahlah bukan perawan lagi, ngakunya anak gadis, udah punya laki tapi selingkuh, chat-chatan dengan orang lain gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang dosanya sudah ditebus. Ya, Edis kewe-kewe dengan Suwarni. Jelas itu terbukti mereka, dan informasi yang beredar ini bukan dari kita, dari mereka sendiri. RK selingkuh, Joseph tusbol, si Aelia HIP, Agatha dipakai paduka rudal. Dipakai apa begitu kawan-kawan? Saya dipakai apa nih? Dipakai atas bawah lah. Lu nggak lihat bibirnya di filler itu? Buat apa bibirnya ditebalin? Gue tanya. Buat apa bibirnya Agatha ditebelin? Tanya gua. Ya biar enak nyetongnya ya, paling ya.
Astagfirullahaladzim. Si Dandar ini emang. Loh, ya kan lo nanya buat apa? Ini kita nonton ada anak Ya kecil. aku jawab secara ilmiah toh. Biar Ya apa sih? Ini yang nanya kok aku yang disalahin. Emang masuk akal kan? Coba buat apa? Emang masuk akal toh? Ya apa sih? sampai Yang ke nanya sana. gua yang dimasalahin. Gua pikir lu nggak sampai ke sana kita bicaranya. Loh kan Uni nanya, Aduh. Nanda tahu nggak bibir agak iya, tadi iya. tebalin? Ya gua jawab apa adanya karena Uni yang nanya. Udahlah geli kita ih. Nah ini kelakuan mereka. Kenapa? Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Ya. Kalau suatu komunitas umat beragama mayoritasnya bejat, maka bisa dipertanyakan agamanya, teman-teman. Harus kita tanyakan agamanya. Contoh, pada saat Islam memimpin menguasai Spanyol 800 tahun, musnah nggak orang Spanyol? Hilang nggak peran Spanyol? Hilang nggak Kristen? Dihantam nggak? Diinkuisisi nggak? Tidak. Berarti kalau mayoritas Islam itu tidak biadab. Tapi kalian lihat, Katolik ketika menjajah, Katolik menguasai, gereja Anglikan menguasai, perbudakan, pembunbunan. Jadi inilah bukti kalau seandainya mayoritasnya bejat, berarti agamanya perlu dipertanyakan. Kalau perilaku jahatnya cuma 1, 2, 3 orang, apalagi kalau kelakuan jahatnya itu tersistem ya, seperti perburuan penyihir, pembunuhan terhadap anak kecil, harus teman-teman, ya. Maka kita harus selidiki agamanya. Kenapa mereka bisa sebejat itu? Apa yang mereka baca? Apa yang mereka yakini sehingga mereka percaya bahwa kelakuan mereka itu akan dibenarkan oleh Tuhan mereka? Kenapa seperti itu? Kita harus selidiki. Ya, kita harus objektif menyelidiki. Fakta sejarah memang ada, kejam memang sejarah itu. Ya, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat Edis misalkannya. Edis ini adalah umat Kristen yang bahkan teman-teman orientasi membuka komalnya untuk donasi uang. Kenapa? Sudah mendapatkan rumah dari hasil penghujatannya terhadap Islam. Semua isinya fitnah. Contoh, dia mengatakan Nabi Muhammad adalah raja seks, sementara Tuhannya sendiri memiliki kekuatan 100% Tuhan di alat penisnya. Ya, dia mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Apa alasannya, Edis? Karena Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria, sementara Tuhannya memiliki kekuatan 100% Tuhan. Dengan menuduh Nabi Muhammad, Edis sedang menelanjangi Tuhannya. Itu fakta, teman-teman. Faktanya begitu. Ya. Dan kita tahu bahwa Edis itu dibesarkan karena penghujatan. Kenapa Kristen banyak berkumpul di tempat Edis? Karena mereka adalah orang yang senang melihat penghujatan terhadap Islam. Coba kalian perhatikan, Robert Lele itu dulu dicintai sama Kristen-Kristen penghujat karena dia menghujat Islam. Sekarang kenapa ditinggalkan? Karena menghujat Edis, sama-sama penghujat. Semua Kristen pengen Robert Lele itu kembali menghujat Islam seperti Kiamat. Kiamat kenapa nggak ada yang nonton? Kenapa dia nggak menghujat? Kalau dia buka lecture harusnya menghujat. Ketika dia menghujat, Kristen akan ramai di situ. Kalau kita beda, orang Islam memijak Bible, orang Islam yang laporkan masuk penjara. Kalau Kristen yang menginjak Al-Quran, dia dijadikan apologet hebat seperti Sophie Kuntul. Itu fakta. Logika Taufik menginjak Bible, siapa yang melaporkan mereka? Islam. Ketika Sophie Kuntul menginjak Al-Quran, apakah dia dicintai Kristen? Iya, karena kelakuan biadabnya dan dia dikatakan punya Roh Kudus. Roh Kudusnya ngajarin dia nginjak Quran, 3 kali dia nginjak Quran. Seperti itu Kristen. Kalau ada orang Kristen naik ke room ini, baik-baik dengan kita, duduk bersama dengan kita, mengajak orang Kristen berpikir, pasti dituduh Islam menyamar. Kenapa? Karena memang pabolak-balik di Kristen ini. Yang baik lemah lembut dituduh Islam menyamar, yang barbar penghujat itu Kristen sejati. Bahkan haleluya, haleluya. Begitu mereka. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa mereka meniru-niru Islam, memancing umat Islam untuk menonton? Kenapa? Mereka diperintahkan untuk menyamar. Ya. Ketemu Yahudi jadi Yahudi. Ketemu orang Yunani jadi orang Yunani, ketemu orang Islam ya oke Islam-Islaman. Biar apa? Biar ada orang yang menyangka kau Islam lalu kau kemudian hina agamanya. Sakit hatimu, nanti kau typing di bawah maka kau membuat roomnya FYP dan algoritmanya naik.
Jadi jangan kalian salahkan juga Edi, sekalian umat Islam yang nonton di situ. Kalian yang typing berkelahi dengan Oten di bawah membuat komalnya itu algoritmanya berjalan FYP. Gitu loh ya. Jadi dalam Islam dikatakan kalau kalian melihat agama Allah diolok-olok, tinggalkan ruangan itu. Kalian enggak typing di bawah menghujat Yesus, membalaskan sakit hati kalian. Yang salah siapa? Siapa yang salah kemudian? Maka yang salah adalah kita yang menonton room-room Kristen yang menghujat agama Allah. Ya, seperti itu. Kalau kita sedang membuka komal, maka kita minta yang awam bertanya, yang berilmu bicara. Kalau di komal Kristen, yang awam ditanya, yang berilmu diturunkan. Paham ya? Ini perbedaan room Islam dan room Kristen. Saya ulangi. Kalau di room seperti tempat saya berada, yang awam disuruh naik untuk bertanya saja sampai mati. Yang berilmu disuruh menjelaskan keilmuannya. Kalau di room Kristen, yang awam ditanya-tanya, dipancing kemarahannya, yang berilmu diturunkan. Itu room Kristen, ya. Seperti itu room Kristen. Dan kita menjadi saksi mata itu. Dan seandainya Anda masih menonton room-room seperti itu, maka suatu saat Anda akan diminta pertanggungjawaban. Karena Anda telah membantu room-room Kristen yang menghujat Nabi kita dan Allah, menghujat Allah dan Nabi kita, dan menghujat agama kita, itu FYP. Padahal kami para apologet ini berusaha mengimbangi kekurangan ajaran mereka dengan cara mengadakan diskusi ilmiah supaya teman-teman nggak nongkrong di rumah mereka. Teman-teman nongkrong di rumahnya teman-teman apologet lainnya. Buat apa teman-teman ada di rumah Mikana coba? Teman-teman ada di rumah Mikana itu hanya memancing FYP algoritma sehingga dia bebas menghujat agama Allah. Jadi jangan teman-teman itu merasa teman-teman nggak ada manfaatnya untuk Kristen. Terkadang ada. Teman-teman menonton di tempatnya Mikana, typing di situ. Semua pengikut teman-teman terbaca algoritmanya, akhirnya menonton dia, sakit hati kemudian, membalas pantun dibawa dengan penghujatan kepada Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Roomnya semakin besar. Kenapa room Islam itu yang seperti saya ini tidak terlalu diminati? Kenapa? Karena Kristen tidak berani berhadapan dengan saya dalam ruang seperti ini. Kenapa? Mereka tidak dibenarkan di hadapan saya untuk menyesatkan kalian. Mereka hanya diizinkan bertanya, mana mau mereka bertanya saja. Kenapa? Ketika mereka bertanya yang muatannya menghujat, pasti ditelanjangi agamanya oleh saya. Maka mereka maunya apa? Mereka maunya itu umat Islam awam naik ke komal mereka. Itu yang terjadi. Nah, jadi teman-teman telah bertanggung jawab, sama-sama telah memberi peluang kepada penghujat agama Allah itu untuk bersinar di kalangan Kristen. Kenapa? Di dalam kekristenan yang ada di TikTok ini, orang-orang Kristen yang ada di TikTok ini akan sangat senang ketika apologetnya menghujat Islam, dan itu sudah disampaikan oleh Rudy Yohanes sendiri. Ya, mereka sendiri pun membongkarkan hal itu. Semakin umat Kristennya kayak anak Batak, kalau dia tidak menghujat, dia takut menghujat karena dia udah masuk penjara 2 kali. Ya, kalau dia tidak menghujat maka dia nggak laku. Harus dibuat sensasi. Apa itu? Menyerang Ediska, menyerang siapa terserah. Tuh, ya. Kalau mereka tidak menghujat mereka nggak laku. Kenapa Joseph itu laku? Karena penghujat, walaupun dia pentus lubang dubur. Itu fakta, ya. Halo, Tumira. Tumira salah naik kah? Salah naik turun. Lama kali nih. Inilah kalian perhatikan nih kelakuan. Tapi meninggoinya secara Islam. Bukan murtadin, penyusup. Terus kedua ya, di sini ada chat WA ditampilkan ya. Pengakuan keluarga Islam dia masih sholat kok. Kalian tahu Sandi Permana? Sandi Permana yang selama ini menghina para apologet. Ya kemarin meninggal nih. Dengarkan baik-baik ya. Sandi Permana yang menghina apologet yang baru mati kemarin, mengaku sudah murtad menjadi Kristen, ternyata membohongi Oten PA. Oten dah haleluya, haleluya, ternyata dikibulin Oten. Emang Oten ini umat yang senang dikibulin. Istrinya itu ya, itu istrinya itu. Itu istrinya. Tuh. Masih sholat. Dia ngaku Kristen demi kawin. Saya sering berkata kepada
ada sister. Ini orangnya udah mati loh, dibahas di Komal Kristen loh. Dengarkan baik-baik ya. Ini orang udah mati, dibahasnya di Komal Kristen. Kita nggak peduli bahas dia, kita nggak kenal dia. Ya, ini orang yang dielu-elukan sama Kristen, dihina dan dihujat di room Kristen setelah mati. Bayangkan. Uni, Coba berarti kalian dia bayangkan. dibaptisnya gimana nih? Kan ini katanya dibaptis. Kita nggak pernah tahu. Intinya ini orang telah ngibulisasi dan Oten terkibuli. Buktinya mereka haleluya, haleluya. Bayangkan kelakuan Oten. Orangnya sudah mati masih dibahas di Komal-Komal, sementara umat Islam yang sering dihina dia, saya secara pribadi, seluruh apologet Islam dihina. Pernah nggak kita bahas dia? Udah mati orangnya. Enggak. Ini kelakuan Oten nih. Orangnya udah mati masih dibahas. Ini nih anak-anak Yesus nih. Nih. Mereka penyusup dan kebuka semua, benar gak Sister Lucy? Iya. Gimana nih itu? Lanjut. Konten apa namanya? Reda. Makanya aku dini kakak Live sekarang kah? nyampaikan sama adik-adikku yang melayani di media Apa konten? sosial. Coba kirim ke aku. Saya Ke bilang nomor kalau WhatsApp. Ada di grup. Ada di grup ada. Ya aku kan nggak, yang HP grup itu ini, jadi nggak bisa dibuka. Yang nomor satunya, yang simpati. Ini orang yang sering menghujat kita, menghujat saya, menghujat apologet, merendahkan dan menghina agama Islam, lalu mengaku-ngaku sudah pindah ke Kristen. Ketika dia mati, dianggap Kristen mati dalam keadaan Kristen, sudah mati orangnya masih digibahi di room Kristen. Luar biasa anak-anak Yesus ini. Tapi kalau kita, pernah nggak kita yang disakitinya aja, pernah nggak kita bahas dia? Nggak pernah, nggak penting, kita nggak urus, mati aja dia, nggak kita urus. Ya, ini kita. Itulah kelakuan anak-anak Yesus. Room mereka itu tempat memfitnah, menghina, bahkan kalian tahu Minayong? Minayong lu baru tahu nggak nandar mukanya Minayong? Gua selama ini, ya, dihina sama Minayong, nenek-nenek muka kempot. Bayangkan ya, ternyata yang membongkar mukanya Minayong, si Monik, itu Kristen sendiri. Ditampilkan wajahnya, dihina mukanya. Gak pernah kita lakukan itu umat Islam. Saya, si Monik itu selalu merendahkan, menyerang fisik. Lalu disampaikan oleh Kristen, ini mukanya kayak anjing saya katanya. Bayangkan Reda bilang apa? Mukanya kayak anjingku katanya. Ini kelakuan anak-anak Yesus. Kenapa begitu? Kenapa? Karena mereka sudah ditebus. Wajar mereka tidak perlu khawatir untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka itu sudah ditebus. Ya, itu fakta, saudara. Kita tidak mengeneralisir seluruh Kristen yang ada di Indonesia, tapi kita melihat Kristen-Kristen yang ada di TikTok. Ya, lo Naga 17. Iya, saya ini Perkenalkan nama dan agamanya. saya Kristen, nama Naga 17. Saya pengen nih kalau Akan dibuka kameranya. sama Rifa gimana sih? Kau birahi ya. Nanti kau buka celana nanti di sini. Kau buka celana pula di sini. Bu Rifa, saya pengen nih kalau sama Bu Rifa ini gimana sih? Mana? Gimana? Bu Rifa, gimana sih? Saya pengen nikah. Saya nafsu sama Oten ini pada ini semua ya, mabuk Oten ini. Nggak Uni sengaja itu teman-teman. Hati-hati. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati teman-teman. Nanti biasanya kalau nggak menggila, kalau nggak buka celana, itu kelakuan anak Yesus disingati ya. Biasanya begitu. Kalau nggak menggila, nanti buka celana di sini. Biasanya begitu. Saya agak khawatir ya. Kalau udah birahi begitu, turunkan aja Nar. Saya takut nanti buka celana depan kita nanti. Mereka nggak ada adab kok. Mereka nggak ada rasa malu. Mereka Siap, punya turunin aja kekuatan nih, tidak teman-teman. rasa malu ya. Itu mereka. Udah berkali-kali.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.